Kembil, kembil. Kembali lagi bersama tiga sejoli ini di Lewat Jam Malam. Oke, teman-teman lewat jam malam. Kali ini kita mendapatkan cerita dari salah seorang penonton atau subscriber kami, yaitu inisialnya F. Dia bernama Fani. Oke, akan mulai saya bacakan cerita dari Kak Fani Sara Inzani. Jadi 3 tahun lalu, tepatnya April 2017, aku magang di salah satu hotel yang ada di West Virginia. Namanya The Green Beer Americans Resort. Aku di sana selama 9 bulan. Jadi 1 bulan pertama kita ditempatin kayak kos-kosan gitu. Yang satu kamar isinya 2 orang. Nama tempatnya itu Village Inn. Di sana tidak ada kejadian atau hal aneh lainnya. Setelah itu aku dan 10 temanku pindah rumah yang berada di Church Saint. Di sana ada banyak gereja, tapi ya gitu, jarang ada orang yang ibadah di situ. Jadi ceritanya setelah kami semua udah pindah ke Church Saint itu, di malam pertamanya, kami meeting dulu dengan landlordnya. Dan itu alamatnya di 258 Church Saint. Ya, nah malam itu kami meeting sama istri landlordnya. Jadi kami ber-13. Sebelumnya kami tiba di rumah itu sekitar jam 2 siang. Kami rebutan kamar dan akhirnya aku sama roommateku dapat kamar yang pojok deket kamar mandi di bawah tangga. Dan dekat dengan laundry room dan ruangan pojok yang ada biliarnya. Si temanku Christina, ini kan dia kayak bisa ngerasain hal-hal yang seperti itu. Nah, dia bilang baru pertama masuk rumah itu kayak ada yang ngeliatin. Sosoknya bapak-bapak pakai baju seperti orang kalau meninggal. Pakai jas hitam, sepatu hitam, tapi wajahnya nggak kelihatan, nggak jelas gitu wajahnya. Terus si bapak-bapak itu kayak diem ngeliatin kita semua, penasaran katanya. Siapa sih ini datang-datang nggak permisi? Gitu kata temanku yang bisa ngeliat itu. Nah, aku sama yang lain kan nggak percaya. Bukan nggak percaya sih, tapi masa iya di luar negeri juga ada hantu dan pakai nanya siapa sih nih datang nggak permisi, kayak aneh aja gitu. Tapi aku anggap biasa aja. Setelah kami selesai meeting dengan landlord kami langsung sembahyang sesuai keyakinan masing-masing. Berhubung kami di sana bersebelas dan Hindu semua, ada satu yang Kristen yaitu roommateku. Setelah selesai sembahyang, dengan peralatan yang seadanya, kita kayak ngobrol-ngobrol sebentar terus tidur ke kamar masing-masing. Hari 1, hari pertama, kedua, sampai 1 bulan itu gak ada gangguan. Aku lupa kejadiannya bulan apa, tapi belum lama kita tinggal di sana. Kejadiannya dimulai. Aku ditinggal pergi sama roommateku ke rumah pacarnya. Deket sih dari rumah kita, cuman beda 3 rumah aja. Karena rumah kami paling ujung dan deket rel kereta api dan juga ada hutan-hutan gitu, bersebelahan dengan gereja. Jadi si roommateku itu gak bilang kalau dia mau nginep. Aku tungguin dia sampai jam 11, 12, 1 pagi, 2 pagi, gak datang-datang.
pintu kamar sengaja aku nggak kunci biar dia bisa masuk. Aku tunggu karena besoknya aku memang libur kerja. Nah, kamarku kan di bawah tangga. Di sana kita pakai lantai kayu, jadi kalau jalan itu kedengeran kayak bunyi kayu kreok-kreok gitu. Di sebelah kamar mandi pula kamarku itu. Jadi kalau ada yang mau pipis atau apa gitu, pasti kedengeran dari kamarku. Bahkan untuk nyalain lampu, suara air atau bahkan ngambil tisu, itu suaranya kedengeran karena memang sebelahan banget. Nah, sampailah jam 3. Roommateku nggak datang juga. Aku yang lagi main HP dan liat Facebook waktu itu lagi stalking seseorang. Tiba-tiba HP-ku nge-lag. Terus macet, nggak bisa dikembaliin ke home. Akhirnya aku mulai deg-degan karena sebelah kasurku itu kaca dan langsung kayak halaman belakang dan langsung ada hutan gitu. Langsung kayak mau copot gitu jantungku. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarku 2 kali. Tok, tok. Terus hilang. Aku langsung taruh HP-ku di bawah bantal terus berdoa supaya cepat-cepat pagi dan maksain diri buat tidur. Akhirnya keesokan harinya aku bangun dan masih ada beberapa kawanku yang belum berangkat kerja. Aku iseng aja basa-basi terus nanyain kejadiannya yang aku alami semalam. Dan apa yang mereka jawab semua, mereka bilang, "Nggak ada, Van, aku udah tidur. Pipis juga enggak." Setelah kejadian itu aku nggak berani lagi tidur sendiri di kamarku. Dan roommateku juga jarang tidur di rumah. Dia lebih sering di rumah pacarnya. Aku selalu ngungsi ke kamar temanku yang beda 2 kamar dari kamarku. Yang itu udah berakhir. Lanjut lagi pada bulan Juli. Tepatnya tanggal 4, kan hari kemerdekaan Amerika. Beberapa kawanku pergi ke hotel untuk melihat pesta kembang api. Aku sama 3 orang kawanku diem di rumah, sekalian jaga rumah. Sekitar pukul 11 malam, kawan-kawanku yang lihat pesta kembang api udah pulang. Nah, karena ultahku tanggal 5 Juli, aku nggak tahu mereka semua buat rencana mau ngasih aku kejutan. Jadi pas pukul 00, udah aku dikagetin pakai lagu anak-anak sama beberapa kue dan coklat Ferrero kesukaanku. Aku pas itu senang banget mereka inget ultahku. Sampailah kita kayak ribut-ribut gitu. Dan belum tidur sampai pukul 1 lewat. Tiba-tiba si Christiana ini teriak kaget. Suasana happy berubah menjadi mistis. Dia ngeliat bayangan bapak-bapak itu lagi tepat di depan kamar temanku yang namanya Sinta. Dia nggak bisa ngomong, cuman ngeliat ke arah pintu itu dan kayak orang ketakutan. Setelah beberapa menit dia baru berani ngomong. Kawanku bilang, "Cuk, kita harus tidur. Jangan sampai begadang dan rame-rame, apalagi ribut-ribut." Gitu katanya. Terus dia bilang, "Van, bawa sedikit kuemu ke belanga. Taruh di kursi coklat deket meja biliar itu." Seketika aku takut dan kayak berat gitu rasanya mau pijakin kaki ke sana. Akhirnya dengan terpaksa, aku, Christina, dan Wira ngantarin ke sana. Ih, benar-benar beda hawanya di sana. Terus kami memutuskan untuk tidur dan karena semua pada takut, akhirnya kita tidur di kamar cowok-cowok. Satu kamar bersebelas orang, saking takutnya. Terus keesokan harinya, Christina itu bilang, bapaknya itu nggak ganggu kita kok. Cuman dia kayak penasaran aja, siapa sih di sini dan ngapain ribut-ribut. Akhirnya terjawab sudah. Pas yang aku diketok itu emang nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, tapi gimana ya? Aku juga bingung. Intinya kita tuh di sana nggak boleh berbicara sembarangan, nggak boleh kayak ribut-ribut gitu. Setelah kejadian itu kita kan Hindu. Kita percaya kalau mengaturkan sesuatu itu kayak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, itu juga yang kita lakuin setelah kejadian itu. Kita rutin mengaturkan sesuatu apapun yang kita masak. Kita rajin sembahyang dan gak ribut-ribut. Akhirnya gak diganggu lagi.
Kalian boleh percaya atau enggak, di sana aku dan kawan-kawanku udah ngalamin. Awalnya memang nggak percaya, masa iya di luar negeri kayak gitu. Tapi mungkin semua karena sugesti juga. Aku kurang paham. Begitulah pengalaman hororku yang aku anggap horor waktu di West Virginia. Ya jadi intinya dimanapun kita tinggal, baik di Indonesia, di luar negeri, ya nggak boleh asal-asalan menjatuhkan perkataan dan juga harus taat sama hukum di tempat yang kita tinggalin. Gitu sih. Oke, sampai situ ceritanya. Tuh aku mau nanya yang mengenai dia yang temen yang nyuruh naruh kuenya di mana tadi? Di belakang. Nah, itu meja biliar kok. Dekat meja belir. Ya. itu maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk Sesajen gitu ya? semacam mengaturkan sesuatu gitu. Tapi itu kepercayaan di dunia atau memang di Amerika juga kayak gitu? Kepercayaan Hindunya. Kalau Kalau aku di Amerika rasa nggak mungkin gitu. iya. Kalau aku rasa sih itu dari kepercayaan Hindunya. Mungkin hantu di Amerika malah bingung. Ini untuk apa ini? Kurang tahu juga ya. Tapi berdasarkan yang dia bilang sih, setelah mereka mulai rajin mengaturkan sesuatu, terus rajin sembahyang juga, itu kayak mereka nggak diganggu lagi gitu. Jadi mereka mengaturkan sesuatu itu maksudnya ngasih sesuatu gitu, Oh, masih sesuatu kayak sesajen. kayak gitu sajen. ya. Tapi yang tapi yang aku bingung itu gini sih. Kalau Tapi yang aku bingung itu gini sih. Ngomong apa tadi? Yang aku bingung itu gini sih. Kalau misalkan mereka nganggapnya hantu itu merasa kayak ini anak ngapain sih sebergerombol gitu ribut-ribut. Ini kan padahal bukan tanah mereka gitu loh. Nah sementara landlordnya sendiri aja kayaknya nggak berkutik apa-apa. Landlordnya tinggal di situ nggak sih? Ada ngasih peraturan gitu nggak sih? Landlordnya nggak ada. Mungkin peraturan dari landlordnya ini ya sesimpel kayak mungkin kayak nggak boleh terlalu, kalau party nggak boleh terlalu keras sampai mengganggu ini. Tapi nggak ada ngasih larangan harus nggak boleh party gitu, harus hening gitu, nggak ada. Tapi pula kalau misalnya dilihat dari ceritanya itu, maksudnya mereka nggak liar-liar juga kan partinya? Iya, nggak liar-liar Ya sekedar pesta kecil-kecilan, Kecil-kecilan. Lagi pula kalau misalkan latarnya kan di Amerika kan, Amerika kan juga biasanya kan mengutamakan kebebasan segala macam gitu. Nah, apalagi mereka tinggal di tempatnya itu kayaknya memang cuma mereka segerombolan itu aja gitu loh. Nah, itu menurutku kayak gimana ya? Kayak kepercayaan Indonesia nya malah kebawa di tempat itu. Iya. Jadi menurutku itu kalau misalnya mau kejadian itu kebetulan ya, nah anggaplah dia ini hantunya ini setan ya maksudnya ya. Setan ya nyamar jadi seseorang yang berbentuk bapak-bapak pakai pakaian orang meninggal kayak gitu ya. Nah, itu menurutku kayak kuasa setannya itu kayak pengaruh sugesti mereka supaya mereka mempercayai bahwa ya setan ini ganggu mereka karena mereka kayak gini-gini. Karena mereka ya maksudnya ada omongan-omongan yang anu lah, yang nggak, yang maksudnya yang kasar atau kayak gimana kayak gitulah, sehingga setannya kayak ya seolah-olah kayak setan ini marah ke mereka kayak gitu loh. Nah, kok menurutku aku lebih ada sih, lebih gimana ya? Mungkin larinya bukan kalau misalnya untuk yang kayak menghancurkan apa tadi? Kayak sesajen dan lain kayak gitu. Ya kalau aku menurutku lebih baik kita nyembah yang Tuhannya aja kayak gitu loh. Fokusnya jangan ke setannya. Iya, fokusnya jangan setannya kayak gitu. Ya kita nggak perlu ngasih apa-apa ke mereka. Oke. Kayak gitu. Tapi setannya itu kayak ngambil wujud bahwa bapak pakai pakaian orang meninggal sesuai adatnya. Kalau orang meninggal di sana itu ya karena lokasinya juga sih. Karena lokasinya juga. Tapi sebetulnya itu gara-gara mereka kepercayaan mereka yang ada di Indonesia selama sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya yang di rumah itu yang tinggal anak-anak kan ya, yang asli Amerikanya, dan mereka ngadain party kayak gitu.
Mereka mungkin bahkan nggak takut, dan bahkan nggak ada yang bisa ngeliat ada bapak-bapak itu di situ. Kenapa jatuhnya mereka nggak peduli? Iya. Kayak ini balik lagi ke yang sering kamu bilang sih. Terus kayak misalkan apa sih yang sering kamu bilang? Kayak hantu itu ada kalau kita mengimaninya. Iya, mereka kan masih mengimani budaya mereka yang ada di Indonesia. Cuma kebetulan hantunya ini memakai wujud dari orang-orang kebudayaan dari Amerika. Kalau misalnya itu kan mereka ini bisa dapat seperti himbauan bahwa di sana ada bapak-bapak kayak gitu kan, karena salah satu teman mereka tuh bisa dibilang indigo kan. Nah, gimana kalau misalnya yang di sana itu yang tinggal tuh orang Amerika dan salah satunya itu mungkin indigo gitu? Kalau menurutku yang dilihat tetap agak lain sih. Kayak misalkan ini mereka nganggap bahwa bapak itu kayak meneror, ini kalian ribut-ribut di sini. Seakan-akan kan mereka anggapnya gitu. Kalau orang Amerika mungkin yang seperti kita lihat di film-film Hollywood ya. Kayak mungkin orang-orang Amerika biasa diterornya seperti yang di film-film Hollywood, kayak mungkin diketokin atau gimana gitu. Tapi aku kurang tahu juga sih. Orang Amerika biasanya diteror oleh hantunya seperti apa. Tapi aku tetap yakinnya pasti penglihatan itu akan berbeda. Tapi yang jelas ya, kalau misalnya masih wajar-wajar aja gitu loh, kita party juga nggak terlalu wild, dan ya bisa dibilang itu kan kayak party ulang tahun kecil-kecilan kan. Terus ya kalau misalnya masih sebatas itu, otomatis inilah apa sih namanya, kayak kalau kita sama sekali nggak mikir soal hantu segala macem, kita bakal kayak biasa aja gitu. Kan nggak ngerasa apa-apa. Dan mungkin kalau misalnya pun ada indigo di situ ya, dapat penampakan kayak gitu, dan kebetulan dia misalnya orang Amerika ya, mungkin dia nggak bakalan mikir kalau misalnya setan ini menampakkan diri terus seolah-olah kayak marah kayak gitu karena party mereka. Gitu. Tapi ya emang kebetulan ada setan nampaknya di situ. Kayak mereka kalau misalkan si indigonya ini orang asli Amerika, mungkin dia mengkoneksikannya ke hal lain gitu. Ke hal lain gitu. Kayak mungkin memang tempatnya aja ada. Tapi kayak gitu sih. Indigo kan balik ke ininya kita masing-masing kan. Ke dimana kita tinggal. Ya maksud dalam artinya kayak environment yang mempengaruhi pola pikir kita, terus kita besarnya kayak gimana. Terus jadinya pada saat kita ngeliat hantu, sama seperti kita ngeliat orang gitu loh. Aku ngeliat dia ekspresi mukanya kayak gini. Terus di tempat aku besar itu, kalau ekspresi muka orang kayak gini itu berarti ya orangnya lagi marah gitu misalnya, atau orangnya lagi sedih kayak gitu. Ya otomatis aku akan menginterpretasikan itu bahwa orang ini lagi marah atau lagi sedih kayak gitu. Sesuai kebudayaan yang sesuai kebudayaan yang memang udah mereka besar di mana kayak gitu. Kalau orang Amerika ngeliat itu mungkin ya bapak itu kan mungkin ekspresi yang ditangkap oleh si Christina itu diinterpretasikan sebagai kayak orang bingung gitu ya. Orang bingung kayak apa sih kayak ini. Mungkin kalau orang Amerika yang lihat beda cerita gitu. Tapi yang lucunya tadi sependengaranku dari ceritanya Bang, ceritanya si Fani sih. Pada saat aku bercerita maksudnya, itu Faninya kayak bingung gitu loh. Ternyata di Amerika ada juga yang makhluk sebetulnya ya kalau mau dipercaya ya di mana-mana mungkin bisa aja ada gitu loh. Gak ada di tempat. Kalau kita menganggap makhluk halus itu sebagai ini roh orang yang udah meninggal kan di mana aja. Silakan. Jadi kalau analisa aku sih terhadap cerita ini, ya sebetulnya balik ke pribadi masing-masing aja sih. Kalau memang yang dia percaya seperti itu, kita nggak bisa ngejudge gitu, nggak bisa kayak wah apa yang kamu lakukan ini salah atau apa yang kamu lakukan ini terlalu berlebihan. Kalau memang dia besar dengan environment yang ngebentuk dia dengan pola pikir demikian, ya menurutku ya jalanin aja sebagaimana dia pikir yang baik gitu loh, untuk
yang baik sebagai respon atas kejadian itu. Nah, Dan misalkan mereka udah ditampakkan kayak gitu kan, tapi mereka tetap nih lanjutkan gaya hidup yang sesuai kebudayaan Amerika, misalkan tetap party-party gitu. Ya mereka sebetulnya nggak party-party banget sih, maksudnya tetap misalkan ribut, mereka juga nggak kayak ya kalau ribut ya kayak tetap ya mengekspresikan diri sesuka mereka gitu loh. Misalkan mereka melakukan mau ngomong apa sih? Misalkan mereka tetap mempertahankan keributan mereka lah bilangnya. Itu kira-kira akan kayak gimana hantunya? menurutku Apakah akan tetap menunjukkan diri terus menerus secara reguler gitu? menurutku mungkin dan hantu itu yang munculnya itu ya, dan semua orang kayak merasa takut itu ya, itu kayaknya terpengaruhi oleh sugesti satu orang ya. Maksudnya gara-gara orang ini ngomong ada hantu di sini dan dia marah karena kita ribut-ribut di sini, otomatis yang lainnya terpengaruh. Sedangkan kalau misalnya mereka maksudnya tetap jalannya nyantai aja ya, tetap ngelakuin ya kayak party ya biasa kayak gitu lah, tetap ribut atau kayak gimana kayak gitu. Dan Asal ributnya nggak mengganggu tetangga gitu. ya, so nggak ganggu tangga kayak gitu kan. Dan dia tuh memang rumahnya juga rada jauh kan. Rada jauh kan jarak-jaraknya. Juga kan. Nah maksudnya ya kayak gitu, maksudku aman lah kayak gitu lah. Dan sama nggak ada yang berpikiran aneh-aneh, nggak ada yang berpikiran kok misalnya ada hantu di sini dan dia marah karena kita ribut-ribut kayak gini. Menurutku ya semuanya akan berjalan fine-fine aja. Bahkan mungkin hantunya ya ntar ya pergi sendiri, kayak gitu. Kayak menurutku mereka muncul karena kita percaya dan kita terpengaruh sugesti dalam diri kita nih kayak sudah takut kayak gitu loh. Takut dan munculnya mereka, dan itu ya makin muncul mereka kok kayak gitu. Iya, menurutku hantunya ini ya, kalau seperti yang ditanya Jeremy tadi, gimana kalau misalnya mereka ini masih melanjutkan gaya hidup party seperti di Amerika itu. Nah, ya hantu ini akan ngerespon sesuai apa yang mereka perlakukan si hantu ini sih. Kalau misalnya mereka perlakukan si hantu ini dengan kayak, maksudnya istilahnya kayak diladenin gitu loh, diladenin gitu, ya dia akan kayak ikutin permainan anak-anak itu gitu loh. Kalau misalnya yang mereka percaya kalau seandainya mereka mengaturkan sesuatu, si hantu ini akan gak ganggu lagi, ya Ngikut juga. ya si hantu ini ngikut juga permainan mereka. Tapi kalau tiba-tiba mereka nggak bisa ngasih sajian gitu misalnya, ya hantu ini kayak bakal muncul dan ganggu mereka lagi, karena yang mereka percaya itu seandainya mereka ngasih sesuatu sesajen atau apapun itu, hantu ini bakal kayak gak ganggu. Tapi pada saat mereka nggak bisa ngasih, ya sesuai permainan mereka, ya dia bakal ganggu gitu. Ya tetap balik ke itu sih, karena mereka memang udah mengimani itu. Iya. Beda cerita kalau misalnya yang mereka percaya itu bahwa yang mereka percaya itu mereka nggak perlu ngutik apa-apa, masih dalam artian kayak ya udahlah bodo amat sama mau hantunya ada ataupun nggak ada, kayak kita dengan urusan kita aja lah, kita nggak usah nanggepin si hantu ini kayak gitu lah. Ya hantu ini akan ngikutin permainan mereka lah, kayak aku nggak dihirauin ya ngapain juga aku ganggu lagi gitu. Ya meskipun kita bukan hantu, tapi ya kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi kan ada cerita satu lagi kan, Iya. Tapi kayak aku mau nambahin ya. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge ya kepercayaan orang. Kepercayaan orang kan balik ke orang yang masing-masing. Kalau mereka menganggap itu baik ya baiklah. Menurut orang itu aja. Terus kalau mereka menganggap itu nggak baik, ya nggak baik. Tapi bukan satu dunia menyetujui bahwa itu nggak baik gitu loh. Tapi menurut orang itu aja itu nggak baik. Terus ya cara nanggepin si hantu ini gimana? Ya lakuin aja yang menurut kalian baik tuh, ya kan? Terus kalau menurut kalian hantu ini, kalau menurut kalian yang baik itu abaikan aja si hantu ini, ya udah abaikan aja. Kok gak tau? Katanya nggak disep-disep nanti. Gitu terus. Kalau menurut kalian yang baik itu abaikan si hantu ini,
kayak ngapain sih ngurusin hantu kayak ginian, mending kita hidup aja udah kayak rada ribet gitu. Ada lagi hantu kayak gini, mending kita urusin kita masing-masing. Nah itu ya bakal terjadi seperti yang kalian percaya gitu loh. Tapi kalau yang menurut kalian baik itu mungkin mengaturkan sesajen, ya apa-apa. Ya sebetulnya apapun kepercayaannya itu menurutku semuanya baik, tapi asalkan nggak merugikan orang lain. Tapi mereka juga nggak mau merugikan orang lain ya. Ya daripada kalau misalnya ada kepercayaan yang ada hantu nih kita harus pakai tumbal ini. Ya, Itu kan parah kan. itu baru salah itu. Mungkin mau lanjut ke cerita selanjutnya. Oke. Yang itu ya, yang dibunuh itu ya. Nggak seorang itu guys. Tapi sebetulnya menurutku menarik juga sih ini. Satu lagi walaupun nggak hantu-hantuan. Soalnya kayak ada pembahasan mengenai creepypasta yang kayaknya rada mirip dan ini. Kayak nggak terlalu mirip banget sih. Nah, jadi cerita selanjutnya gini. Dari si Fanny juga ya. Selepas dari kejadian itu ada lagi nih, bukan horor tapi kayak serem aja gitu. Waktu itu lagi Christmas, semua kawanku kerja kecuali aku libur sendiri di rumah. Kawanku yang mau berangkat kerja kira-kira jam 3 sore, dia pas udah keluar rumah agak ke depan dikit ada mobil putih parkir. Kawanku ini jalan kaki berangkat kerjanya. Terus pas di sebelah mobil itu kacanya kebuka, kaca dari mobil itu, dan ada cowok bule yang gak terlalu tua sih dan gak terlalu muda. Di kursi itu di sebelahnya itu ada cukup banyak uang dan pisau. Terus si cowok bule ini minta tolong sama kawanku, dia bilang help me. Terus kawanku bilang what can I do for you. Terus tiba-tiba dia keluar dari mobil dan kayak buka setengah bajunya, otomatis perutnya kelihatan kan. Nah, di perutnya itu sekitar dekat pusarnya kayak ada bekas luka yang belum terlalu kering. Nah, temanku balik arah dan buru-buru balik ke rumah. Dan si cowok bule ini kayak ngejar kawanku, tapi untungnya gak ketangkep. Terus kawanku masuk rumah dan si bule ini kayak muter-muter depan rumah sambil minta tolong. Kita gak mau gegabah, takutnya motif penculikan atau pembunuhan. Akhirnya kita diem dan gak keluar rumah. Sekitar 15 menitan si bule ini pergi, dan sampai kita pulang ke Bali kita nggak tahu kelanjutan dari si bule itu. Untungnya nggak ketemu lagi di jalan. Takut. Menurutku itu serem sih di luar negeri tanpa ada orang tua atau siapapun yang bisa ngelindungin kita. Kita semua hanya bocah yang cuma magang di sana, yang dapat beberapa kejadian aneh selama di sana. Tapi setidaknya kita tahu dan jadiin pengalaman aja. Begitulah pokoknya. Tapi overall aku sangat menikmati kehidupanku selama di sana dan beberapa kali aku rindu. Gak tahu bagi kalian serem atau malah aneh, tapi ya itu yang kita alamin. Tapi ini ceritanya rada beda dengan yang kutangkap pas aku ceritain waktu itu. Soalnya kukira kemarin si bule ini stay di mobil gitu aja, ternyata ngejar mereka ya. Ngejar mereka sambil keliling-keliling di depan rumah ya. Iya. Kalau kayak gini sih memang ya aku setelah baca lebih intens lagi baru ini sih, baru nyadar bahwa si bule ini ngejar ternyata, nggak stay di dalam mobil. Kau tuh berlawanan semua berarti dengan argumennya kita kemarin. Iya. Soalnya kasusnya beda gitu. Ini malah lebih creepy sih kok kayak gini. Soalnya dia minta tolong kan, minta tolong dan di perutnya itu kayak ada bekas luka. Tapi dia bisa keluar dari mobil dan bahkan bisa ngejar si temannya si Fanny ini. Nah, dan di dalam mobil itu katanya ada setumpukan uang dan pisau. Ini kaitannya kemana nih, setumpukan uang dan pisau? Entah orangnya habis berkelahi atau habis ngerampok. Lalu dia meminta pertolongan atau apa? Nah itu. Apakah untuk mengobati bekas lukanya itu?
Kalau menurutku untuk mengobati itu enggak sih, tapi lebih kepada kalau misalnya apa sih istilahnya kayak suspeksi, apa sih istilahnya kayak Dugaan. Iya, dugaan pertama kita itu orang ini adalah perampok gitu. Nah, jadi dia itu minta tolong supaya dia bisa kayak nitipin uang kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi dilihat rumah tempat mereka tinggal itu kan rada terpencil kan. Iya. Iya. Menurut kalian responnya temen Fanny ini betul nggak? Gimana ya? Maksudnya kalau dalam kondisi yang kayak lumayan creepy gitu, mungkin dia terbawa antara rasa paniknya juga deh. Ada uang setumpuk, ada pisau, ada bekas luka. Ya mungkin misalkan kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, mungkin kita bisa langsung apa ya, kayak menstereotipkan orang ini loh. Ya orang setidaknya preman nih, aku bakal bisa kenapa-napa nih jangan nih. Ya kalau menurutku ya apa ya, dibilang wajar bisa juga wajar sih. Kalau dibilang betul atau enggaknya, aku masih belum bisa ngejudge sih. Menurut gue ya, kau mungkin bisa langsung ngejudge betul karena ya maksudnya ini kayak kita tinggal di negara orang kan, kita bukan orang asli situ, dan ketemu orang aneh ini tadi dengan ada pisau dan setumpukan uang, dan dia keluar kayak minta tolong kayak gitu, tapi pas aku yang mungkin rada mundur kayak gitu, dia rada maju kayak gitu, maksudku rada anu kan, ya aware lah gue lah. Dan perawakannya juga mungkin ada bekas luka dan lain kayak gitu ya, menurutku tindakan tepat untuk lari. Lari panggil polisi aku. Tapi kalau misalkan dia ngomong apa tadi aku? Kalau misalkan dia betul kayak yang abang bilang, siapa tahu dia mau nitipin uang, wih bisa-bisa kita masuk ke jaringan mafia bang. Itu keren deh. Jadi gitu. Pulang dari Amerika kan, buka warkop. Orang tua nanya, uangnya dari mana nak? Ada lah. Dia keluar tapi bawa pisau nggak ya? Bawa pisau sih. Dia bilang tiba-tiba dia keluar dari mobil terus kayak buka setengah bajunya dan kelihatan perutnya. Nah di sekitar perutnya itu ada bekas luka yang belum terlalu kering. Itu intensinya dia buka setengah bajunya itu kayak ketarik gini aja, atau misalkan dia memang atau kayak gitu? Kan karena ditanya kan, what can I do for you kan? Terus tiba-tiba dia keluar gitu. Ya, sebagai respon dari pertanyaannya itu sih. Itu berarti dia minta tolong untuk lukanya itu. Nah, kalau kita telah ada di sini dari rentetan kejadiannya, pertama dia bilang help me kan si orang itu. Terus si temennya Fanny bilang what can I do for you. Terus tiba-tiba dia keluar, buka perutnya itu, liatin bekas luka. Ya, kalau misalnya kita telah ada di situ, memang dia kayak ini sih, kayak apa sih istilahnya, minta tolong untuk bekas lukanya itu. Nah, ini aku kayak udah bisa mulai mereka-reka sih, tapi ini cuma perkiraanku aja ya. Jadi dia itu menunjukkan bekas lukanya itu memang dia berharap biar temannya Fanny ini kayak, ini tolongin aku dong, kayak bantu dong ini aku ada luka segala macam ini. Dan dia pada saat udah diajak masuk ke rumahnya itu, dia di dalam situ dia nitipin uang. Jadi dia nggak langsung bilang, aku ada uang banyak nih, tolong titipin ya. Nah kalau misalkan dia langsung nitipin uang kan kemungkinan temannya Fanny kan nggak mau kan, ini uang dari mana nih? Enak aja kamu langsung minta tolong. Jadi dia cara biar uang ini bisa dititipin, dia kayak nunjukin bekas luka ini pura-pura, tolong dong obatin aku dong. Baru setelah udah masuk, baru dia titipin uangnya di situ. Nah, jangan-jangan dia sengaja jahatin ke dirinya sendiri. Nah iya itu bisa jadi. Berarti kalau misalnya kayak gitu, langkahnya dia kayak kurang mulus gitu lah. Seharusnya kan dia nggak langsung berdiri langsung keluar dari mobil gini, tapi kayak acting kesakitan dulu gitu. Sebetulnya dia kurang clean sih. Kurang clean. Dan seharusnya di depan itu dia nggak perlu taruh pisau dan nggak perlu taruh uang. Itu orang udah ngereka-rekanya aneh-aneh soalnya kalau udah kayak gitu. Nah, kalau ini kan kita mikirnya kan si orang ini, si stranger ini, dia anggapannya kan
dari pandangan kita orang jahat kan, anggapannya kan. Tapi kan bisa nggak kira-kira mikir kalau misalnya orang ini memang betul-betul orang membutuhkan pertolongan kayak gitu loh. Bisa juga sih, siapa tahu dia memang tapi lagi-lagi uangnya itu dari mana? Kenapa dia harus menunjukkan itu di atas di dalam mobilnya dia itu uang setumpuk itu? Tapi paling dekat rekaanku itu kayak gini sih. Dia mungkin habis bertengkar dengan orang, makanya ada pisau di situ kan. Jadi dia betul-betul minta pengobatan gitu loh. Terus atas pengobatan dan perawatan yang udah diberikan oleh Fanny dan temannya Fanny dan teman-temannya itu baru dia kayak ngasih uang, ini nggak apa-apa nih, uang terima kasih kayak gitu. Yang paling dekat yang bisa ku reka sih seperti itu. Tapi lagi-lagi itu kalau intensinya itu uangnya harus ditunjukkan. Iya, makanya tuh kalau uang ini terima kasih atas sudah pertolongan itu Kan sebetulnya bisa dari dompet kan. ngapain harus dia tunjukin di awal gitu loh. Iya. Tapi maksudnya gini, yang aku bingung dari responnya temannya Fanny ini, kan dia kan akhirnya sampai ke rumah, besok sembunyi ke rumah. Terus habis itu orang ini mereka lihat masih muter-muter di daerah rumahnya dan di depan rumahnya kan. Nah itu apa mereka nggak ada niatan untuk nelponin segala, nelponin polisi? Iya, harusnya pada saat temannya si Fanny udah masuk ke dalam rumah, langkah pertama yang dia lakukan itu telepon polisi langsung. Kok aku responku kayak lebih kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya aku juga gak orang asing kayak gitu anggapannya di situ. Dan dapat kejadian kayak gitu kan kayak patut curiga lah. Kalian apa nggak ada? Apalagi kalau misalnya dia bener orang jahat ya, stranger ini bener orang jahat. Dia udah tahu kan tempat di situ, wilayah di situ, dan dia udah tahu bahwa si temannya Fanny itu tinggalnya di situ itu. Nah takutnya dia menganggap, wah dia udah ngeliat aku nih, dia udah ngeliat aku dengan keadaan seperti itu, terus dia tiba-tiba lari entah kemana, ya dia bakal terus ngincar daerah itu lah. Maksudnya Takutnya si temannya Fanny ini dianggap jadi saksi mata. Iya makanya itu. Tapi untungnya ya nggak, ujung-ujungnya juga nggak ada apa-apa kan, mereka nggak pernah berurusan lagi dan orang itu kan. Tapi Tangkap kali. Tapi ya menurutku respon yang tepat dari temannya Fanny itu harusnya setelah sampai sudah maksudnya sudah sampai sudah bisa ngeluarin HP atau kayak gimana gitu, ya telepon pihak berwajib lah. Iya. Lagi pula kalau misalkan orang itu betul-betul intensi yang baik kan, di pihak kepolisian juga gak akan ada masalah kan. Tapi kalian gak ada keinginan gini, misalkan ditampakkan luka dan segala macam yang ada di mobil itu, kalian malah kayak ikutin aja permainannya orang ini gitu loh. Siapa tahu kayak memang baik, memang butuh pertolongan. Ya aku takutnya malah terlibat ke hal-hal yang membahayakan nyawaku juga sih. Iya pas itu. Berarti gak mau ngambil risiko pembelaan diri ya? Itu balik gini ya. Kita di situ tujuannya buat apa? Kalau memang kita di Amerika dan kita misalnya dibekukan, kita nggak bisa balik ke Indonesia, ya udahlah langsung aja masuk ke dunia gelap gitu. Maksudnya kalau misalnya kita di sana kepepet kayak gitu ya pasti bakal ngelakuin juga. Ya kayak semua orang juga kayak gitu nggak sih, kalau misalnya kepepet maksudnya ya apapun demi uang lah, demi uang. Mungkin dia bakalan berpikir aku nggak usah bantu orang ini, aku malingin aja uang. Justru orang udah luka-luka. Tapi kalau seperti mereka kan, mereka posisinya di situ training kan. Iya sih. Oke. Menarik. Nah, sebetulnya ada satu cerita yang rada creepy juga, dan ini aku sebetulnya dapat dari baca creepypasta ya. Tapi nggak tahu creepypasta ini mengenai pengalaman orang secara nyata kayak gitu, atau memang cerita buatan aja. Tapi ya menurutku cukup horor dan ada kemiripannya dan ini lah, soalnya mengenai stranger juga. Jadi di creepypasta ini tokoh utamanya si Aku namanya. Ya maksudnya nggak disebutin namanya, dia cuma nyebut dirinya Aku kayak gitu. Nah, ini maaf ya kalau misalnya ada yang pernah dengar ya. Ini judul creepypastanya The Smiling Man.
Ya ini aku akan menceritakan sesuai seingatku aja. Nah, jadi gini, pas si aku ini jadi lagi dia habis kerja atau habis ngapain kayak gitu, yang pasti dia mau pulang ke rumahnya. Dan itu situasinya malam kayak gitu, dan memang dia ngelewatin gang yang sepi lah. Maksudnya jarang banget ada mobil melintas di situ, kendaraan melintas di situ. Jadi dia awalnya jalan kayak gitu, terus sama dia jalan di trotoar, dia ngeliat kok di depan itu ada orang, dia orang ini bentuk jalannya aneh kayak gitu. Bentuk jalannya aneh, soalnya orang ini kayak sambil jalan tapi sambil nari waltz. Kalian tau tarian waltz kan? Nah, jadi dia nari kayak gitu. Ya, awalnya dia nggak maksudnya ya nggak ngepeduliin kayak gitu lah. Nah, tapi orang yang menari waltz ini ya itu sambil menari waltz itu semakin mendekati dia dan kepalanya itu kayak bengkok ke belakang tapi sambil senyum kayak gitu. Dan senyumnya itu aneh, senyum ya betul-betul senyum yang creepy banget kayak gitu. Surupan itu. Nah, entah kesurupan atau apa, yang pasti ini orang yang dia lihat orang tapi dengan bentuk jalan yang aneh kayak gitu dan senyuman yang aneh kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya dia mencoba untuk jauhin orang itu kan, untuk jauhin. Dia awalnya jalan ngeliat ke belakang, ini orang kayak masih ngikutin dia terus kayak gitu loh. Jalan pokoknya dia makin cepat, terus habis itu Dia setelah ngeliat kayak gitu kok nggak langsung lari? ya soalnya dia masih antara takut atau enggak kayak gitu loh, misalnya dalam pikiran gue ya si aku ini. Nah, habis itu tiba-tiba dia ngeliat si stranger ini tiba-tiba berhenti kayak gitu. Dia juga berhenti ngeliatin stranger ini. Nah, pasti pas stranger ini, pas dia lihat stranger ini diam, terus habis itu dia akhirnya diam juga kan. Dia nanya, what do you want kayak gitu kan, apa yang kamu mau kayak gitu. Terus habis itu stranger ini jawab what kayak gitu. Jawabannya what kayak gitu loh. Nah, tiba-tiba stranger itu lari kencang ngejar dia kayak gitu. Lari juga dia kan, udah takut kan, lari pokoknya dia lari terus sampai dikejar oleh stranger ini sampai ujung. Dia pokoknya tahu jalan mana yang rame kayak gitu loh, rame jalannya kayak gitu loh. Nah, akhirnya pas dia sudah mulai mendekatin tuh, ya udah si stranger ini yang disebut sebagai the smiling man oleh si aku ini, yaitu ya tiba-tiba kayak pergi jauh sendiri kayak gitu loh. Wih, aku kalau berada di posisi itu ngeri juga sih. Iya, tiba-tiba aja dia diem kan, kita ada kayak gini, what do you want? What? Terus kejar kayak gitu. Itu aku jadi teringat ini bah, adegan di film Get Out. Ingat kalian yang pas aku lupa nama karakternya sih, tapi si karakter utamanya, si pemeran utamanya si Daniel Kaluuya itu kan pas dia ngerokok di luar, terus tiba-tiba dia ngelihat ada semacam apa ya? Pokoknya bukan pembantu rumah tangga sih itu. Pokoknya bapak yang kayak mungkin pesuruh dari rumah itu loh, kayak misalkan kalau mereka butuh memperbaiki apa di rumah itu, bapaknya ini yang akan nolongin itu. Ini kan dia pas ngerokok di depan rumah tiba-tiba dikejar bah, lari ngehampirin gitu. Aku jadi keinget adegan itu. Oh iya, aku ingat adegan itu. Yang bapak itu kan. Iya. Lari kenceng gitu lagi bah. Aku jadi keinget itu. Nah, sebetulnya The Smiling Man ini, aku maaf ya, mungkin cerita yang kalau misalkan baca creepypastanya, maksudnya mungkin beda dengan ceritaku ya, tapi ya sepenangkapanku itu. Soalnya aku bacanya maksudnya nggak betul-betul ku ingat banget kayak gitu loh. Tapi itu aja udah ngeri juga bah. Itu maksudnya creepypasta itu terkenal banget kayak gitu loh. Sampai ke Indonesia juga sih, maksudnya di luar negeri, di Amerika kayak terkenal banget sampai dibuat film pendeknya kayak gitu. Short movie gitu. Nah ya, tapi menurutku maksudnya itu kan jatuhnya kan kayak bukan hantu kan. Maksudnya tapi tetap stranger juga kayak gitu loh. Ya di mana-mana ya tetap aware lah menurutku. Tapi dia itu lumayan bisa bikin bulu kuduk merinding juga sih. Tapi dia bisa puterin kepala sampai ini loh ke belakang itu. Ya dia jalan aja sambil nari waltz loh. Makanya itu. Iya. Nah, kalau menurut kalian itu bukan hantu, terus gimana? Soalnya kalau menurutku itu hantu ya, dia bakalan pas sudah ketemu jalan raya bakal nyenyak gitu aja.
Tapi sementara dia kan ini kayak mundur, perlahan lari gitu. jauh gitu ya. Iya, ya perlahan jauh kayak gitu. Perlahan bang. Menjauhnya ini mundur apa gimana? Nah, itu kayaknya mungkin sambil dari watch juga deh. Kamu sejauh itu. Maksudnya mungkin aja itu orang ada ya, orang gak waras ya maksudnya ya. Iya. Orang gak waras tapi ya horor juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian ketemu kayak gitu ya, Dan kalian yakin nih bahwa itu orang bukan hantu. Apa yang bakal kalian lakuin? Ngeliat misalnya postur badannya, wah gak terlalu gede juga, tapi gak kurus-kurus banget juga. Dan kayaknya sih dia gak bawa senjata. Kalian bakal kayak gimana tuh? Tapi masalahnya nggak tahu juga loh, itu kan apa namanya? Jaraknya. Ya jarak. Itu kan jaraknya lumayan jauh kan, dari tempat dia mau ngejar ke tempat dari tempat si orang creepy ini ke orang si tokoh aku ini kan lumayan jauh kan. Jadi kan kita mau ngerekang-ngerekang, ini orang kayaknya nggak ada senjata kan juga bisa aja meleset perkiraan kita. Sebetulnya tindakannya dia ya cukup tepat lah. Dia awalnya kan jalan perlahan kan, dan perlahan pokoknya ya jauhin aja orang ini lah. Orang ini ngikutin terus sampai akhirnya dia diam ya ditanya mau ngapain kayak gitu kan. Ya tiba-tiba dia lompat kayak gitu, maksudnya kayak menurutku nggak ada yang bisa menghindari jump scare itu kayak gitu. Ketika orang lari ngejar kita ya kita matis wah lawan nih gitu. Rada susah juga pikir tuh. Susah juga ya. Kalau aku misalkan aku mau ngelawan, misalkan aku mau ngelawan pun aku harus lari dulu, lari ke tempat orang yang udah banyak lalu lalangnya, baru aku hadapi dia. Maksudnya ya pun dia betulan orang terus bawa senjata beneran dia kalah juga lagi lah. Betul. Waspada juga lah. Ya tindakannya cukup tepat sih menurutku. Lari ke keramaian. oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk cerita horor di episode kali ini. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman-pengalaman mencengangkan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau DM salah satu dari antara kita. Nanti kita akan bawakan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Andres J. Thompson. Siapa dulu? Nggak apa-apa soalnya. Akhir kata, saya Andres J. Thompson. Saya Nathaniel. Dan saya Jeremiah Thompson. Terima kasih atas kehadirannya di Lewat jam malam.